Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Maifuroh akan menyampaikan tips-tips bagaimana kita memberikan ASI pada era pandemi COVID. Apa itu ASI? ASI kalau menurut saya adalah makanan utama bayi. Jadi bukan minuman, tapi makanan utama bayi yang diciptakan khusus oleh Tuhan untuk bayi tersebut. Jadi artinya apa? Tidak ada yang lebih baik daripada ASI. Manfaat ASI bagi ibu dan bayi pada era pandemi COVID ini. Satu, tentu saja karena ASI itu adalah tadi memang diciptakan khusus oleh Tuhan untuk bayi, maka ada nutrisi untuk bayi pasti tercukupi dengan ASI itu. Tidak akan kekurangan atau kelebihan. Seperti kalau susu formula atau susu sapi, maka itu proteinnya lebih tinggi daripada yang dibutuhkan oleh bayi. Yang kedua, praktis. Kenapa? Karena begitu dibutuhkan bisa diberikan tanpa harus dihangatkan, tanpa harus menyetel alat dan sebagainya. Yang ketiga, ASI murah. Kenapa murah meriah? Karena tidak perlu membeli. Jadi ini memang sudah diciptakan Allah untuk ibu yang menyusui. Selanjutnya adalah pada waktu proses menyusui, bayi digendong oleh ibunya, dipeluk, itu menimbulkan rasa aman, menimbulkan ketenangan pada bayinya. Dan itu berdampak ketika bayi itu sudah dewasa. Karakternya akan mulai ketika bayi itu dipeluk oleh ibunya dan disusui oleh ibunya. Selanjutnya adalah saat bayi itu menghisap puting payudara ibunya. Di situ melatih otot-otot mulutnya untuk melakukan tugasnya nanti pada saat bayi itu mulai diberi makanan tambahan. Akan mudah proses untuk diberi makanan tambahan dengan bayi itu minum ASI daripada minum melalui botol. Karena kalau botol itu dia pasif minumnya, tidak perlu nyedot. Tapi kalau ASI dia harus menghisap untuk mendapatkan ASI-nya. Selanjutnya, tidak ada bayi yang alergi terhadap ASI. Artinya apa? Dengan minum ASI, bayi tidak akan diare karena alergi, juga tidak akan diare karena susu botol, mungkin botolnya atau airnya mengandung kuman. Karena ASI itu steril, asalkan ibu cara menyusuinya benar, membersihkan payudaranya dulu baru menyusui. Tips pemberian ASI pada masa pandemi COVID. 1. Apabila ibu itu, jadi ibu bayi ini sakit, mungkin flu atau batuk, ibu tetap bisa memberikan ASI-nya secara langsung, jadi menyusui. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, ibu harus pakai masker. Yang kedua, harus cuci tangan. Itu yang penting. Kemudian payudaranya dibersihkan dengan sabun dan air, tidak perlu desinfektan ya. Jadi cukup air dan sabun, kemudian disusui sebagaimana biasa. Itu pertama. Kemudian kalau itu ibunya batuk, pilek, kemudian dia lagi dalam pemeriksaan COVID tapi belum keluar hasilnya, bagaimana? Kalau seperti itu, ibu bisa memberikan ASI dengan diberikan air susu ibu perah atau ASIP, ya. Jadi tidak langsung menyusui. Terus gimana kalau ibunya sudah positif corona? Kalau ibu positif corona, tetap bisa diberikan ASIP. Kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa virus itu dikeluarkan melalui ASI, sehingga ASI ini benar-benar aman diberikan. Cuman kalau ibu ini memang positif, maka ibu sama bayi harus dipisah. Kenapa?
biar bayi tidak tertular ibunya. Jadi diberikan ASI oleh keluarganya. Ibunya tetap bisa memerah ASI-nya untuk diberikan pada bayinya. Itu adalah tips pemberian ASI pada pandemi COVID ini. Hal-hal yang harus diperhatikan bila kita memberikan ASI, pertama, ibu sebelum menyusui harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian yang kedua, membersihkan area payudaranya tadi sama dengan air dan sabun, tidak perlu disinfektan. Selanjutnya, ibu harus pakai masker. Lalu, karena ini adalah memerah ASI ya, jadi alat-alat yang akan digunakan dan botol yang untuk menampung ASI harus dalam keadaan yang steril. Dan yang terakhir, saat proses memerah ASI, ibu tidak boleh menyelingi kegiatan pada waktu memerah ASI dengan memegang HP atau memegang remote control atau yang lainnya, karena tangannya ibu sudah steril, sudah bersih. Nanti bila memegang sesuatu, maka akan berdampak pada kualitas dari ASI tersebut. Terkadang ada problema pada waktu ibu menyusui. Seringkali terjadi pada waktu menyusui, terutama pada ibu muda atau ibu pada melahirkan anak pertama, adalah payudaranya bengkak dan nyeri ketika saat menyusui. Nah, kenapa terjadi hal yang demikian? Satu, biasanya karena ibu tidak menyusui yang sering, harusnya paling tidak 2 jam sekali atau sesuai kebutuhan bayi. Jadi kadang-kadang bayi kalau tidur tidak bangun-bangun, tapi payudaranya udah terasa penuh, itu ya dibangunkan untuk disusukan. Semakin banyak disusukan, semakin banyak produksi ASI-nya, dan bayi dan diberikan ASI yang semakin sering, asalkan bayi itu tidak sampai muntah ya, tidak sampai gumoh, itu akan mempercepat pertumbuhan bayi, kemudian bayi akan lebih sehat seperti itu. Terus bagaimana kalau kemudian ibu sudah kadung ya, jadi payudaranya bengkak dan terasa hangat dan nyeri ketika menyusui? Tidak boleh dihentikan ibu, menyusuinya harus tetap dijalankan, tapi sebelumnya mungkin bisa dikompres dengan kain yang diberi air hangat ya, direndam air hangat kemudian dikompreskan. Selanjutnya kan terasa keras ya ibu, maka diurut perlahan-lahan ya, dari pinggir sampai ke tengah seperti itu, sehingga akhirnya lebih lunak. Kalau sudah lebih lunak, nanti ketika menyusui ke bayinya lebih enak juga menyusui. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan puting susunya ibu. Ini sebenarnya proses ini sebelum melahirkan, yaitu pada waktu hamil, itu puting susu harus sudah dibersihkan, kemudian dirangsang dengan sesuatu yang kasar, yang seperti lidah bayi ketika dia menyusu. Caranya apa? Dirangsang dengan handuk ya ibu ya. Jadi handuk ketika mandi, payudaranya di masase, dilakukan pijat, kemudian puting susunya digeser digeser handuk, sehingga puting susunya sudah biasa kena benda yang agak keras gitu, seperti lidah bayi, sehingga nanti ketika menyusui tidak lecet puting susunya. Demikian tips dari saya. Ibu tetap semangat dalam menyusui, dan saya yakin ibu bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayinya, sehingga bayinya tumbuh sehat dan kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk nusa bangsa dan untuk keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.